kedua match keempat di hari ini. Match point untuk Philippines. Oke, jadi untuk sekarang akankah berakhir 2-0 atau 1-1 terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman semua yang bertanya-tanya di kolom komen, mana Novaria bang, lu nyebut-nyebut Novaria mulu. Nah mungkin di sana ada kesalahan dari aset ya teman-teman ya, mohon dimaafkan. Itu tadi yang Arlot yang kalian lihat di Ben and Pick itu ternyata adalah Novaria. Iya, itu udah terjadi 3 kali, jadi kita udah paham gitu ya bahwa ada sedikit aset yang berbeda juga. Iya. Dan sejauh ini kita bisa melihat bagaimana dari Philippines mereka memanfaatkan power early mereka dengan adanya sedikit tekanan yang dilakukan, bahkan seasonnya udah nyebrang. Oke, namun untuk sekarang coba lihat ada gangguan ataupun perlawanan yang akan diberikan pula. Tapi barusan Asura Aura sedikit lagi Petrisa First Blood tercipta. Yap, karena nggak dapat level 4-nya. Dia nggak punya decimate untuk bisa ngasih serangan balik, tapi dari 7M dan udah mulai dipukul mundur atas asal recall yang sudah dibuka oleh Unigo di sana. Yap. Sementara untuk sekarang Travis sudah level 4 siap untuk melahap apapun monster jungle yang ada di dalam area dari Filipina. Tapi Unigo sudah melihat dari kejauhan di tempat yang berbeda. Kenan mencoba untuk maju dan juga memberikan tekanan. Sabar. Sedikit lagi. Weh. Wah. Aduh, dikit lagi. Revenge Strike tuh emang sedikit Iya, ledakan-ledakannya itu loh Ul. resah ya. Resah dan gelisah kita. Betul. Namun Angela hadir, puppet stringnya sudah mulai mengikat. Tapi masih bisa untuk memberikan 1 damage terhadap wave minion. Yap, dan ini tadi ada sedikit akhirnya seasonnya ke punish ya. Dan bahkan kali ini Travis yang gak ketinggalan level, ini udah langsung balik setup ke arah Turtle yang dimana bahkan pemain dari Filipina di sana udah 4 orang. Yap, sementara untuk sekarang oke, maju lagi, hey! Udah ada 1 lagi pergerakan di mana Turtle-nya berhasil diamankan oleh Filipina. Begitu baik mereka tertekan tapi mereka masih bisa membalaskan keadaan. Dan sekarang Black Dragon Form mengejar ke arah siapa? Ini yang kita sebutkan tadi. Novaria dikejar berubah bos. Iya. Gak bisa ketempel juga kalau misalkan dianya lagi ada di atas tembokan. Dan itu yang ngebuat akhirnya Black Dragon Transformation-nya untuk defense saja ya. Yep. Setelah dia hampir tadi ke pick off oleh Season-nya. Dan ini tadi sebuah kontes retribution yang terjadi. Karena memang walaupun Season tadi sempat ketinggalan, tapi levelnya masih bisa keep up juga secara imbang. Dan bahkan itu tadi ada sebuah decimation yang aktif. Black Dragon Transformation-nya dibuka untuk defense. Sehingga ya tidak ada poin pick off tambahan. Ini tadi dari Parsha juga positioning bagus banget di belakang ya. Dan dia berharap ataupun ya mungkin komunikasinya teman-temannya ya masuk aja ke dalam sebuah perimeter yang diciptakan oleh Feder Ice Ray. Dan benar tadi diarahin ke situ semuanya. Makanya pemain dari Arab juga mau nggak mau ya mundur. Mundur Secara teratur juga. Dan bahkan di sini Drago udah punya Feeder Strike imitasi. Namun ini nggak ada efek stun kayak Curse of Crow ya kan. Itu kan enak banget buat targetingnya. Tapi Cannon di sisi lain tersolo pick off oleh Jet. Wow, Yuzong di atas mendapatkan sebuah keuntungan yang sangat baik. Tapi Parsha kalau kita lihat dari minimap sudah on point pula untuk bisa memberikan backupan, setidaknya menghalau platingan yang akan dilakukan oleh Yuzong. Yap, dan sebenarnya kalau misalnya ngeliat dari segi draft yang dibawa sama Philippines ini, dia bawa Brody dan juga Martis yang harusnya bisa megang kendali di early game. Cuma permasalahannya tadi di gold lane ketemunya sama Melissa yang strong laning. Buset, 3 orang mendadak keluar di dalam rebutan. Hei, terlihat ada 1 orang tapi Federal Strike dikeluarkan pula. Dimana untuk kali ini 1 Federal Strike imitasi memberikan damage yang cukup berarti pula, dibalaskan dengan Federal Strike yang benar dimiliki oleh Parsha. Sebenarnya ada Travis menjadi korban di area tersebut. Black Dragon Form defensif. Yap, dan tadi ada sebuah informasi bahwa dari 7M nya ini udah mau buka ke hard guard ke arah Travis. Namun di saat udah mau masuk, Travisnya tumbang duluan dan akhirnya hard guardnya jadi dalam keadaan cooldown. Sehingga ini akan menjadi satu keuntungan lagi buat Philippines bahwa nggak akan ada sebuah perlindungan dari Angelanya. Dan bahkan Turtle pun bisa diamankan secara free. Oke, Kenan cukup berani. Dia mulai maju ke bagian depan. Tapi barusan Furious Snap Dragon Tail kena langsung ke arah 2 orang. Tapi shutdown tercipta. Ini Archangel sama Unigo jalan bareng-bareng ya, magical damage. Dan bahkan kita bisa lihat dari Philippines mereka bawa 3 Fury Hammer.
untuk bisa ngasih penetration yang maksimal karena untuk Travisnya dia udah punya Dreadnought Armor di sana sebagai defensive itemnya. Penet. Tadi ada Dreadnought Armor doang ya, tidak ada Stalagmite karena sekarang harganya naik. Tapi Terizla akankah masih mau melanjutkan? Di mana Archangel pun siap untuk memberikan backup dengan Feather Eye Strike-nya. Akankah jaraknya cukup atau dia akan membuka satu wall tersebut? Tapi ternyata tidak, di arah yang berbeda. Ada pergerakan Valentina yang terlalu beresiko apabila dia buka Feather Eye Strike barusan. Yap, dan tadi juga ada solo pick off yang terjadi harusnya di arah bottom lane, di mana Buesnya hilang. Dan ini membuat dari Requitiano pun bisa memegang kendali atas laning yang mungkin tadi sempat ditekan oleh US. Yang ya kita tahu Melissa ini strong laning banget, dia punya teritori nyaman dengan adanya summoner di sana, ada Muddles yang ngebuat harus ada jaga jarak dulu, tapi satu pick off yang mahal membuat dari Requitiano pun udah semakin berani lagi untuk maju dan bahkan udah tuker lane. Udah tuker ya mereka ketemu sekarang. Juga lagi. Iya, akhirnya ketemu lagi. Kalau memang jodoh, maut, rezeki udah ada yang ngatur emang. Gak kemana. Mau pergi kemana juga ya, itu aja. Wey, dilompatin Furious Dive-nya, Dragon Tail-nya, tersedot darahnya dan Archangel tertangkap. Yap, karena mungkin dia juga nggak mau buka flickernya ya. Karena udah pasti mungkin bakal dikejar juga. Dan tidak ada Wings by Wings mungkin tadi juga. Sehingga kali ini dari Archangelnya berpasrah. Tapi Tournament Memory. Oke, tapi Heartguard save the day. Wow, tepat waktu. Itu dia teman tuh, seperti itu. Bener, dan gak yang pilih-pilih gitu loh, yang butuh bantuan, ayo kita bantu. Kadang biasanya ada yang fokusnya ya udah ke jungle-junglenya aja. Betul, tapi ini barusan sakit banget loh. Tadi asal recall-nya, sekarang dengan satu lagi Astral Meteor lenyap. Yap, udah berhasil untuk dihilangkan Jetnya yang memang dari tadi jadi pengganggu. 4 kill, itu disumbangin semua sama Jet dan bahkan 2 pemain dari United Arab Emirates kali ini hilang. Hilang lagi 2 player. Di atas Brody masih sangat-sangat aman nyaman sendirian. Travis di tengah, clear wave minion, turtle-nya perfect untuk Filipina. Yap, wah kita lihat ya untuk stage-nya ternyata di malam hari makin gokil ya. Makin keren dengan permainan lampu, tapi Bues ternyata di sisi lain pun harus hilang dengan adanya kombinasi dari Requitiano dan juga Unigo di arah top lane. Ini bukan hal yang baik untuk satu sosok penyokong damage di late game. Ini udah tumbang 2 kali sehingga levelnya pun terpaut adanya 2 level gap antara gold laner. Yap, sementara sekarang Requitiano di atas, satu auto turret tumbang di tengah Archangel. Wave minion lenyap pula. Satu wave minion gerobak diajak ke tempat yang lain. Disakit banget loh itu. Sakit banget astral recall-nya. Masalahnya nggak yang langsung burst hilang, tapi ngepoknya akhirnya ngebuang waktu untuk recall. Mundur. Disengage lagi dan bahkan di sini Season udah selesai dengan satu buah Hunter Strike-nya, penetration item yang membuat nanti decimate plus true damage ini bakal lebih berasa lagi. Enak banget dia nge-spam dengan satu lagi Imperius yang dia bawa, tapi Black Dragon Form akan landing ke arah mana? Ada 2 player, 3 player, tapi dia berputar. Dia pergi ke arah yang lain. Hanya saja pada berbeda penalti zone-nya. Connect langsung ke arah beberapa player dan dengan cepat 2 player dimiliki oleh pemain dari arah peluang langsung menghilangkan hasil cepat. Tapi efek tone yang memang dikumpulkan tidak terlalu berdamage. Tone 4 memorinya. Udah mengangkat DP ke arah Travis. Tapi barusan ada satu love wave yang dikeluarkan pula oleh Jela. Belum bisa menghancurkan pergerakan dari Brody. Yap. Dan tadi dia sempat buka Wind of Nature dengan tepat waktu ya. Sehingga ini nih momennya. Gak ada damage physical yang dikeluarkan oleh Bues yang masuk ke dalam tubuh dari Requitiano. Dan kita bisa lihat bagaimana Requitiano-nya pun ini bisa dapetin space 5-0-0. Cukup berbahaya yang walaupun sebenarnya yang harus di-highlight ini juga gerak dari Unigo. 1-0-7, 90% lebih dari kill participation. Ini menjadi sebuah teror karena dia rotasinya juga cepet banget kan. Dia astral recall kan dia punya movement speed tambahan. Iya. Ini lagi nih, tadi agak cukup ragu-ragu ya. Mungkin ataupun terlalu lama menggunakan dari Black Dragon Form-nya untuk berputar-putar dia tersebut. Makanya bisa dimanfaatkan oleh Terizla, penalty zone, connect ke arah beberapa player. Damage dari Melissa juga masih belum terlalu baik. Hingga dia juga walaupun tadi connect ya dari Muddles-nya. Sulit dia mau maju untuk nembakin ke arah Muddles-nya juga nggak bisa. Karena jaraknya emang benar-benar ditekan. Iya, jadi memang nggak tergapai juga ya. Dan sekarang Lord yang pertama level pertama di menit ke-9 belum ada kontes yang terjadi karena memang kita bisa lihat bagaimana attack speed dari Season dibantu dengan rekan-rekannya pula mengeksekusi Lord dengan begitu cepat. Tapi nampaknya ada sebuah space yang bakal coba untuk dimanfaatkan oleh Bues di arah top lane untuk bisa mendorong laju minionnya. Yap, itu dia. Travis masih berputar-putar di arah tengah, Terizla mendorong minion di bagian bawah.
Ini dari masing-masing outer turret udah tumbang, hanya tinggal inner. Inner kemungkinan besar dengan satu lord ini aja bisa hancur tiga-tiganya loh. Karena emang didorong lewat 3 minion sekaligus ataupun 3 wave sekaligus. Sementara Season pasang badan lah alter ego stikernya. Ya dari tadi. Dari tadi tuh memang. Dari tadi. Dari tadi. Tapi 9.000 network iya yang loh. ternyata tiba-tiba bam. Menjadi gap yang besar juga, Lordnya bakal coba untuk dikawal menuju ke arah inner middle turret. Ini karena di bagian bawah tuh coba lihat tuh. Udah langsung bersiap untuk bisa mengusir mundur ke arah beberapa play yang dimiliki oleh Arab. Tapi tembak lagi Astra Recall-nya. Brody menghancurkan lagi inner turret di bagian atas. Sementara Feather Eye Strike yang berhasil diamankan tadi. Sementara di bagian belakang. Hey, ada Angela bersama dengan Yuzong. Mereka bekerja sama tapi damage yang dihasilkan juga masih belum cukup. Di mana malah mereka yang langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Tapi flicker dari Onigo-nya bagus banget. Dia menjauh, dia buka recall untuk keluar dari map sehingga dia nggak tergapai. Wah. Feather coba lihat satu hit doang. Hampir saja membuat pergerakan dari Melissa pun langsung menghilang dia tersebut di atas. Base turret-nya langsung tumbang. Satu lot awal loh, tapi hancur semuanya. Wah. Yap. Dan aku ngeliat dari Novaria yang mungkin tadinya bakal ada di mid lane. Setelah ngeliat adanya Melissa, langsung pick Parsha. Betul. Dan itu ngebuat dari Melissanya pun gak bisa melakukan hal yang lebih banyak lagi. Terlihat dari itemnya pun, bahkan Holy Crystal udah disecure oleh Archangel. Dan Unigo-nya ini punya utility item. Ada Ice Queen, ada Enchanted Talisman untuk bisa spamming plus Necklace of Durance. Yang dimana nantinya itu akan ngehambat lifesteal dari Jet sebagai satu jaminan untuk bisa Jet ini berada di lini depan sebagai sustainnya. Ini jaraknya jauh banget, Ul. 10.600 sampai 11.000 berbanding ya 6.000, coy. Berapa item? Dia baru punya 2 item, DAS sama Corson Side. Nembak-nembakin ke arah Brody cukup lama loh itu. Tapi sekalinya Brody nembak ke arah dia mungkin bisa aja setengah HP hilang. Ini kayak gap di game yang pertama juga ya. Iya. Bot lanernya bener-bener timpang banget. Dan memang Requitiano ini punya manfaat juga untuk bisa dapetin space-nya. Tapi itu dia. Itu dia, ngejar jarak 8 yardnya doang. Yang penting tahun 4 memoria keluar, ya udah lu bakal diikutin kemanapun. Tapi Lord sesaat lagi, sekitar 25 detikan lagi. Nongol. Yap, bahkan tidak ada turret yang tersentuh sama sekali ya untuk kali ini dari sisi Philippines. Dan bagaimana adanya trapping yang sudah dilakukan oleh Cannon di area rerumputan bersamaan dengan adanya Season. Yang kita lihat sekarang bakal coba untuk langsung menuju ke arah Lord Enhance. Karena dalam 10 detik ke depan sudah akan muncul dan setup sudah kembali dilakukan oleh teman-teman Philippines. Tapi nampaknya United Arab Emirates mereka nggak mau melakukan kontes sehingga mereka mau coba untuk mendapatkan outer turret saja. Yap, itu dia. Lord tidak ada kontes, di atas ada 3 player. Tapi kayaknya nggak berbanding dan juga nggak seimbang deh. Mereka mungkin bisa mendapatkan satu outer turret. Ya tetaplah ada keuntungan tapi dikejar sekarang. Hilanglah sudah Unigo. Cuma dengan satu Lord didapetin oleh pemain dari Filipina. Ini ngancurinnya langsung ke dalam loh. Iya. Dan Unigo-nya pun dalam 25 detik bakal hidup lagi. Iya. Jadi nantinya Lordnya bakal coba untuk di-freeze dulu, menunggu Unigo-nya hadir dan bakal ada 5 pemain dari Philippines yang ngawal Lordnya. Dan tadi kita bisa melihat bagaimana ada hard guard yang dibuka untuk masuk ke dalam tubuh dari Jet. Oke lah dia mendapatkan satu pemain, tapi menurut aku masih menjadi pertukaran yang belum adil. Sulit sih, tapi mau gak mau ya mungkin itulah yang bisa dilakukan untuk sekarang ya bagi Arab, dimana mereka bisa dapatlah satu keuntungan dengan Iron Turret. Cuman balik lagi yang mereka korbankan adalah Lord. Mereka mau berantem di situ juga atribut mereka kalah jauh, item mereka kalah jauh, level mereka kalah jauh. Gak ada lagi hal yang emang bisa benar-benar bisa dilakukan. Kalaupun mereka mencoba untuk nge-kiting ataupun nge-mancing-mancing untuk berantem dan juga kabur, kayaknya bakal hilang deh mereka. Iya, karena perbedaan atributnya udah terlalu jauh banget juga. Dan sekarang Lordnya bakal coba untuk dikawal kembali walaupun Bu S masih coba untuk mendefense. Yap, itu dia. Melissa Madelsnya connect tapi damage-nya benar-benar nggak berasa. Sementara sekarang penalty zone-nya connect karena dua go away dikeluarkan. Tapi ternyata palunya memang masih masuk ke bagian dalam. Dan juga Decimate dikeluarkan. Immortalnya pecah tapi Lordnya masih tetap berfokus menghancurkan base 2-0. Harusnya untuk Filipina. Yap, dan Filipina akan bertemu tim Indonesia di semifinal upper bracket 2-0 tanpa balas kembali terjadi. Bagaimana dari